Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai misbah keluarga kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Roh Kudus, limpahi kami hikmat dan kebijaksanaan, baik untuk menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk misbah keluarga pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat, 5 sampai dengan yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, kitab ini atau bacaan kita ini tidak menjelaskan bahwa Amos menyampaikan nubuatan akan hancurnya Betel, Gilgal, ya, dan umat Israel pada khususnya di Samaria itu. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Karena ada dua kejahatan besar bagi orang Israel atau Samaria itu, yaitu yang pertama bahwa mereka melakukan kejahatan di bidang sosial. Di bidang sosial itu artinya bahwa raja tidak memperhatikan rakyat kecil sehingga mereka miskin. Demikian juga kaum petani sebagai sebuah guru tidak diperhatikan. Dan demikian juga di dalam hal yang sedemikian ini otomatis tidak ada apa yang disebut keadilan. Dan inilah kesalahan yang paling besar, adanya ketidakadilan itu. Lalu yang kedua, adanya kesalahan di bidang agama atau kehidupan ritual, bahwa orang-orang Israel itu menggantikan ibadah mereka kepada Allah atau kepada Tuhan diganti dengan penyembahan dewa-dewa, baik itu sakut, baik itu kewan, baik itu juga berhala-berhala, ya. Nah, sehingga ada ancaman penghancuran kota-kota suci yaitu Betel, Gilgal, dan bahkan Samaria itu akan hancur dan nanti akan menjadi bangsa buangan. Nah, sekarang kita yang hidup pada masa sekarang ini sedang mengalami apa yang disebut pandemi. Pandemi itu dalam bahasa Jawanya kira-kira ya pagebluk begitu, ya. Kita sekarang introspeksi, kenapa ada pagebluk? Esok loro sore mati, sore loro esok mati. Apakah ini oleh karena kita di sini dalam konteks manusia di dunia ini, sedunia ini sudah tidak ada cinta kasih lagi kepada sesama? Apakah para pimpinan, para petinggi negara ini atau dunia ini tidak ada lagi keadilan terhadap orang-orang yang miskin dan tertindas? Ataukah juga ibadah-ibadah orang-orang percaya sekarang ini tidak bermakna lagi memuliakan nama Tuhan? Ibadah-ibadahnya pro forma saja, ya. Atau mungkin juga dalam ibadah-ibadah itu justru bukan Allah yang dimuliakan, tetapi memuliakan diri kita sendiri. Sehingga ada ancaman apa yang disebut pandemi ini, pagebluk ini. Nah, kesempatan bagi kita sekalian melakukan introspeksi, ya, bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara. Introspeksi terhadap ibadah-ibadah kita, apakah ibadah kita itu dengan tulus, dengan kesungguhan hati, atau ya sekedar melakukan ibadah karena itu kita sebagai orang Kristen ya wajibnya ibadah. Apakah sebatas itu? Apakah itulah kesalahan-kesalahan manusia sedunia ini sehingga Allah menghadirkan pagebluk?
Itu kadang pikiran kita, apakah ini Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Tapi mengapa membiarkan? Pertanyaan demi pertanyaan selalu muncul di dalam diri kita. Yang penting kita menanggapi bagaimana kita melakukan introspeksi, meningkatkan karakter ibadah kita. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya, Allah itu ibaratnya kalau manusia atau kita, ya, kalau kita itu membuat ilustrasi atau mengatakan itu bahwa Allah itu tegolarane ora tego patine, ya, tegolarane ora tego patine. Nah, Allah itu ya mentolo saja, ya sampai hati saja kalau anaknya susah, kalau anaknya sakit. Tetapi dia akan menjadi berduka cita atau dia menjadi menangis, ya, ketika anaknya mati. Daud pun ketika Absalom mati, Daud mengatakan, Absalom anakku, Absalom anakku. Sangat sedih dan sangat berduka. Apalagi Allah melihat kita pasti akan luluh pada hatinya, timbul belas kasihan, yang pada dasarnya memang Allah itu penuh dengan belas kasihan. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu saudara-saudara baca kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana akan ada pembaharuan. Disitulah seperti yang saya istilahkan, Allah itu tegolarane ora tego patine. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, memang kami manusia yang masih penuh dengan kedagingan kami. Kami sering lupa, kami sering khilaf, kami sering kurang setia. Namun demikian, kasihanilah kami sehingga kami menjadi anak-anak Bapa yang mendengarkan dan yang melaksanakan akan seluruh petunjuk-petunjuk yang Tuhan telah berikan melalui sabdamu yang tersurat di dalam Alkitab ini. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.